Perkenalkan, nama saya Mika Yani. Saya dari Universitas Negeri Riau. Saya berjurusan manajemen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah makroekonomi dengan analisis pendapatan dua sektor. Mari kita simak bersama-sama. Baiklah, di sini saya sedikit menggambarkan analisis pendapatan dua sektor. Perekonomian dua sektor disebut juga dengan perekonomian sederhana karena hanya terdiri atas dua pelaku, yaitu rumah tangga konsumsi atau masyarakat dan rumah tangga produksi atau perusahaan. Nah, di sini analisis pendapatan dua sektor ada beberapa poin. Yang pertama yaitu circular flow, yang kedua keseimbangan pendapatan nasional kedua sektor, yang ketiga faktor-faktor perubahan pendapatan nasional, dan keempat ini ada multiplier. Nah, baiklah, di sini saya akan membahas yang pertama mengenai circular flow. Di sini saya akan menjelaskan tentang circular flow. Maksud dari gambar ini yaitu menunjukkan keadaan apabila seluruh pendapatan yang diterima RTK digunakan seluruhnya untuk belanja barang dan jasa. Ini berarti bahwa pendapatan sama dengan pengeluaran. Tidak ada bagian pendapatan yang tidak dibelanjakan, atau dapat dikatakan bahwa perekonomian mengalami keseimbangan. Perekonomian dua sektor dalam arus melingkar dari aktivitas ekonomi atau circular flow ekonomi. Aktivitas memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai balas jasa atas penggunaan faktor produksi dari sektor rumah tangga oleh sektor perusahaan, maka sektor rumah tangga akan memperoleh pendapatan atau income payment yang berupa gaji dan upah, sewa, bunga, dan laba. Sedangkan yang kedua ini, sebagian pendapatan atau income payment yang diterima oleh sektor rumah tangga akan digunakan untuk pengeluaran konsumsi atau consumption expenditure, yaitu untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Nah, sedangkan yang ketiga ini, sisa pendapatan yang tidak digunakan untuk membiayai pengeluaran konsumsi oleh sektor rumah tangga akan ditabung dalam badan atau lembaga keuangan. Dan yang terakhir, yang nomor 4 ini yaitu sektor perusahaan atau bisnis sektor yang membutuhkan modal untuk kegiatan investasi meminjam tabungan yang dibutuhkan oleh lembaga keuangan dari sektor rumah tangga. Yang selanjutnya adalah keseimbangan pendapatan nasional dua sektor. Terdapat 3 poin. Yang pertama, kecondongan mengkonsumsi dan menabung. Yang kedua, fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Yang ketiga, ada hubungan di antara konsumsi dan pendapatan. Hubungan di antara konsumsi dan pendapatan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pengeluaran rumah tangga. Di antara faktor-faktor tersebut, yang paling penting adalah pendapatan rumah tangga yang telah dikurangi pajak pendapatan. Karena dalam perekonomian dua sektor tidak terdapat kegiatan pemerintah, berarti tidak terdapat pajak pendapatan dan pajak-pajak lainnya. Pendapatan disposable adalah sama dengan pendapatan nasional. Semakin tinggi pendapatan disposable yang diterima oleh rumah tangga, semakin besar pula konsumsi yang mereka lakukan. Akan tetapi, pertambahan konsumsi yang akan terjadi lebih rendah daripada pertambahan pendapat yang berlaku. Maka, makin lama kelebihan konsumsi rumah tangga yang wujud kalau dibandingkan dengan pendapatan yang diterimanya, maka akan menjadi bertambah kecil. Nah, yang selanjutnya di sini ada faktor-faktor perubahan pendapatan nasional, yaitu yang pertama itu sumber daya manusia, yang kedua ada sumber daya alam, yang ketiga jumlah modal yang digunakan, yang keempat tingkat teknologi yang digunakan, yang kelima itu ada stabilitas keamanan,
Yang keenam, kebijakan pemerintah. Yang ketujuh, keadaan biografis dan biologis. Dan yang kedelapan itu ada konsumsi, tabungan, dan investasi. Nah, yang keempat itu kita kembali ke kolom pertama tadi mengenai multiplier. Nah, multiplier ini adalah suatu koefisien atau angka yang dapat menjelaskan besarnya tambahan pendapatan nasional sebagai akibat adanya tambahan variabel-variabel tertentu dalam perekonomian dari satu periode ke periode lainnya. Keseimbangan pendapatan nasional akan selalu mengalami perubahan dalam perekonomian dua sektor. Perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh perubahan dalam investasi atau perkembangan teknologi. Misalnya, akan menambah investasi dalam inventasi yang bertambah akan memindahkan pengeluaran apabila ke atas. Analisis mengenai multiplier bertujuan untuk menerapkan pengaruh dan kenaikan atau pemerosotan dalam pengeluaran agregat ke atas tingkat keseimbangan dan terutama ke atas tingkat pendapatan nasional. Di sini juga ada 3 soal, yaitu yang pertama, sebutkan perbedaan peran dan fungsi pelaku rumah tangga konsumsi dengan rumah tangga produksi atau produsen. Perbedaannya itu yaitu kalau rumah tangga konsumsi sebagai penyediaan faktor-faktor produksi yang digunakan oleh perusahaan, yang kedua mendapatkan imbalan atau balas jasa atas faktor-faktor produksi disediakannya. Sedangkan untuk produsen yaitu yang pertama sebagai pengguna faktor-faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga konsumsi untuk menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan yang kedua memberikan atau membayar balas jasa atas semua faktor-faktor produksi yang telah digunakan untuk produksinya. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan jenis pendapatan rumah tangga konsumsi. Jenis pendapatan rumah tangga konsumsi itu yang pertama ada sewa, yang kedua upah, yang ketiga bunga, dan yang keempat itu ada laba. Dan yang ketiga itu sebutkan 3 peran fungsi pemerintah, yaitu peran fungsi pemerintah yang pertama mengatur kegiatan ekonomi melalui peraturan dan perundang-undangan disertai berbagai tindakan nyata. Pemerintah dapat melaksanakannya sebab memiliki alat-alat untuk melaksanakannya, baik alat pengendali, pengatur, maupun pemaksa. Yang kedua, mengontrol kegiatan ekonomi. Pemerintah mempunyai bank sentral yang berfungsi mengawasi lalu lintas keuangan, antara lain jumlah uang yang beredar, tinggi rendahnya suku bunga, lalu lintas kredit, dan sebagainya. Pemerintah juga satu-satunya yang mempunyai hak untuk mencetak uang serta mengedarkannya di masyarakat. Yang ketiga itu ada pemerintah sebagai penguasa yang memiliki alat pemaksa bagi terselenggaranya ketertiban di dalam masyarakat, yaitu polisi. Pemerintah juga memiliki alat peradilan bagi terselenggaranya keadilan bagi seluruh rakyat. Baiklah, sampai di sini pelajaran mengenai analisis pendapatan dua sektor dari saya. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi pendengar juga. Terima kasih.